Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kedelai impor tembus Rp14.000 per kilogram. Perajin tahu kecilkan ukuran dan turunkan produksi. Satu orang anak menderita gagal ginjal akut. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang periksa sejumlah apotek, pastikan obat sirup tidak dijual ke masyarakat. Sesosok bayi terbungkus karung ditemukan di kandang sapi Cisarua, Bandung Barat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun membuat harga kedelai impor semakin melonjak. Saat ini para perajin tahu di kota Tasikmalaya sudah menurunkan jumlah produksi hingga setengahnya agar tidak merugi. Para perajin tahu di Indihiyang, kota Tasikmalaya seminggu terakhir semakin resah. Bagaimana tidak, harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tahu saat ini sudah mencapai Rp14.000 per kilogram. Membuat tahu pun menjadi semakin tidak menguntungkan. Kerugian perajin akibat mahalnya harga kedelai pun semakin tinggi. Jika sebelumnya perajin mencoba memperkecil ukuran tahu, saat ini mau tidak mau mereka harus kembali mengurangi ukuran tahu yang mereka buat. Tidak hanya itu, saat ini perajin sudah tidak mampu lagi berproduksi penuh. Salah satu perajin tahu mengungkapkan saat ini ia hanya menggunakan 2 dari 4 tungku pembuatan tahu yang ia miliki. Perajin tak sanggup lagi menanggung tingginya biaya bahan baku dan produksi. Di sini ada berapa tungku Pak yang beroperasi? 4. Sekarang berapa tungku? 2. Kenapa ini yang 2 nggak beroperasi Pak? Ya, kacangnya naik wae. Kacangnya naik terus. Mereka bangkrut. Oh. Nggak ada patian. Biar nggak rugi, ukurannya dikecilin atau harganya dinaikin Pak? Kecilan. Dikecilan ukurannya. Kalau lebih kecilan rugi. Para perajin tahu juga mengeluhkan sama sekali tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap nasib mereka. Biasanya saat harga kedelai impor naik, pemerintah akan memberikan subsidi harga pembelian kedelai kepada mereka. Namun saat ini tidak ada lagi kebijakan bantuan tersebut. Begitu juga dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Tidak ada langkah pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai dari petani lokal agar perajin tahu tempe tidak selalu tercekik naiknya harga kedelai impor saat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Terkait maraknya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang menyebabkan kematian, Dinas Kesehatan dibantu Polres Ciamis melakukan pemantauan ke apotek untuk memastikan tidak ada lagi yang menjual obat sirup berbahaya. Merebaknya kasus ginjal akut akibat obat sirup membuat pendapatan apotek menurun. Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dibantu Polres Ciamis memantau sejumlah apotek. Petugas Dinas Kesehatan datang untuk memastikan tidak ada lagi obat sirup berbahaya yang masih diperjualbelikan. Petugas juga mensosialisasikan dan menempelkan poster imbauan di apotek agar masyarakat hanya mengkonsumsi obat sesuai dengan petunjuk dokter dan tidak mengkonsumsi obat sirup yang sudah dilarang beredar oleh Kementerian Kesehatan. Munculnya kejadian gangguan ginjal akut pada anak akibat konsumsi obat sirup menurunkan penjualan obat untuk anak di apotek secara keseluruhan 10 hingga 15%. Warga takut dan khawatir membeli obat untuk anak akibat kasus gagal ginjal akut. Dari ada penurunan ya, itu pasti saya untuk anak-anak paling, tapi nggak terlalu signifikan, antara 10% sampai 50%. Kebanyakan mereka karena ketakutan atau apa Bu? Iya, karena masyarakat yang kurang ini kan pasti khawatir. Khawatir ya. Yuk, terima kasih. Jadi kita kan tetap aja mengedukasi bahwa nggak cuma sirup untuk pengobatannya. Meskipun itu bukan obat yang masuk dalam daftar yang berbahaya, tapi mereka ada kekhawatiran itu ya? Tetapi ya, dan karena pas pertama itu sediaan sirup ya Pak, semuanya khawatir gitu. Sedang dari hasil peninjauan tidak ada apotek yang masih menjual obat sirup yang dilarang beredar. Seluruh obat tersebut telah ditarik oleh pihak distributor yang memasok obat ke apotek.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Meski di Kabupaten Kuningan belum ditemukan kasus gagal ginjal akut pada anak, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan tetap melakukan pemantauan ke sejumlah apotek untuk memastikan sejumlah obat sirup yang telah dilarang beredar tidak diperjualbelikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Senin lalu dibantu Polres Kuningan melakukan peninjauan ke sejumlah apotek yang ada di Kota Kuningan. Petugas Dinas Kesehatan memantau apakah apotek masih memperjualbelikan sejumlah obat sirup yang telah dilarang beredar oleh Kementerian Kesehatan karena mengandung senyawa kimia yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. Obat sirup yang dilarang beredar sudah ditarik oleh pihak distributor. Hari ini kita bekerja sama dengan Polres Kuningan untuk langsung melihat terhadap apotek-apotek yang membuka layanan. Kita mappingkan dan kita coba beberapa puskes kita datangi. Kita ini yang kedua dan alhamdulillah yang kedua ini sudah melaksanakan aturan-aturan atau edaran-edaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Benarnya per tanggal 22 Oktober 2022 itu berdasarkan surat edaran Kemenkes hanya ada 3 produk obat yang memang harus ditarik dari edaran, yaitu Uni Baby Cough Syrup, Uni Baby Demam Syrup, dan Uni Baby Demam Drop. Hanya itu yang ditarik. Yang lain sementara tidak ditarik, hanya tidak diperbolehkan edar. Jadi boleh disimpan dulu, tidak diperbolehkan edar. Seperti yang dilakukan tadi ya Bu? Betul, sampai kita menunggu nanti edaran resmi dari Kemenkes. Sejauh ini dari data Dinas Kesehatan tidak ditemukan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak di wilayah Kabupaten Kuningan. Namun masyarakat diminta waspada dan hanya mengkonsumsi obat dengan petunjuk dokter. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Sementara itu, sejumlah puskesmas di Kota Bogor hingga Senin lalu masih menghentikan pemberian resep obat sirup kepada pasien anak untuk mencegah terjadinya gagal ginjal akut akibat pemberian obat sirup. Tenaga kesehatan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor hingga Senin lalu tidak memberikan obat sirup kepada seluruh pasien yang mengambil obat di puskesmas. Pasien yang berobat diberikan obat dalam bentuk tablet atau puyer untuk anak. Tindakan pencegahan ini dilakukan agar tidak terjadi kasus gangguan ginjal akut pada anak yang diduga disebabkan kandungan cemaran senyawa etilen glikol berlebih pada obat sirup. Kami dari Puskesmas Tanah Sareal selalu menghimbau dan memonitoring serta mengevaluasi para nakes agar tidak meresepkan obat sirup pada saat ini, sesuai dengan himbauan dan anjuran dari Kemenkes sampai ada pemberitahuan lanjutnya. Betul, ini diperkirakan larutan etilen glikol yang menyebabkan gagal ginjal akut pada beberapa anak yang meninggal di Indonesia. Sehingga pemakaian obat sirup sementara dihentikan dulu sampai ada literatur atau pemeriksaan selanjutnya dari BPOM. Dari data Kementerian Kesehatan, hingga hari Minggu ada 245 orang yang menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia. Mayoritas pasien adalah anak dan balita. Dari ratusan kasus yang diidentifikasi, 141 orang pasien diantaranya meninggal dunia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas Puskesmas Cisaat Kabupaten Sukabumi dibantu Polsek Cisaat Senin lalu memeriksa sejumlah apotek dan juga toko obat. Petugas meminta apotek dan toko obat tidak memajang obat sirup yang telah dilarang beredar oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Satu persatu apotek dan toko obat didatangi petugas Puskesmas Cisaat didampingi anggota Polsek Cisaat Sukabumi. Petugas puskesmas memeriksa obat yang dipajang di etalase apotek dan toko obat untuk dijual bebas. Petugas gabungan menemukan salah satu toko obat masih memajang obat yang dilarang peredarannya karena mengandung senyawa etilen glikol yang diduga kuat sebagai penyebab kasus gangguan ginjal akut pada anak. Petugas pun langsung menurunkan obat tersebut dari etalase dan meminta pihak toko obat mengembalikan obat tersebut ke distributor. Mengandung atau kandungannya seperti apa? Untuk nanti kandungan obat itu semacam kayak
DEG sama ED ya, sejenis campuran. Ya, alhamdulillah. Ini Apa? sambil menunggu himbauan pelaksanaan ataupun yang lebih jelasnya dari pemerintah, terutama dari BPOM dan Kementerian Kesehatan. Ada berapa jenis Pak yang untuk sementara ini tidak beredar Pak? 3 jenis. Apa aja Pak itu? Merek Uni Baby. Satu Uni Baby batuk, demam, sama Diam Drop. Puskesmas Cisaat juga mensosialisasikan kepada pengawas apotek dan toko obat 3 jenis obat sirop yang dilarang peredarannya oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan agar tidak lagi dijual kepada masyarakat. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang memeriksa sejumlah apotek untuk memastikan penghentian sementara penjualan obat sirop. Hal ini menyusul kasus gagal ginjal akut yang menimpa 1 orang anak di wilayah Pantura Ciasem. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Senin lalu turun langsung ke sejumlah apotek di wilayah Subang Kota untuk memastikan apotek tidak menjual obat sirop untuk sementara sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan. Dalam peninjauan masih ditemukan adanya obat sirop yang terpajang namun dipastikan tidak lagi dijual. Dokter pun sudah tidak lagi meresepkan obat sirop untuk anak. Lagi beli resep dokter. Resep dokter Iya. untuk gedenya. Iya, untuk gedenya sakit, batuk, pilek, sama demam. Nah, ini kan udah ada edaran tidak beli dilarang. Iya. Tanggapan dari orang tua Iya. sendiri gimana? Tanggapannya kata dokter anaknya tadi bilang malah lebih baik kalau pakai puyer, tapi wayahna katanya gitu. Jadi ini mau beli sirup juga nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak dikasih sama dokternya. Nggak dikasih. Iya, dokter di rumah sakit CRM. Oh, jadi terpaksa beli puyer, Puyer, iya, puyernya racikan. racikan. Iya. Pihak apotek masih menunggu proses penarikan obat lantaran penanganan obat berbeda dengan produk biasa. Untuk wilayah Kabupaten Subang, ada 1 kasus gangguan ginjal akut pada anak di wilayah Pantura Ciasem. Namun kondisi pasien sudah membaik dan telah pulang ke rumah. Karena di Subang ini sudah ada 1 kasus dari Kecamatan Ciasem, anak 14 tahun gagal ginjal karena obat. Jadi kami beserta teman-teman dari Dinas Kesehatan ya melakukanlah pembinaan, dan ternyata dari 2 apotek yang saya sudah datangi kelihatan memang banyak yang maksa tapi mereka tidak memberikan. Ya, sudah dipasang juga tanda bahwa tidak menjual lagi sirup. Mudah-mudahan kita mendapat kepastian dalam jangka waktu dekat supaya masyarakat bisa segera dilayani dengan lebih baik. Ya. Itu yang 1 kasus itu gimana kondisinya dok? Dia hanya 1 hari masuk di rumah sakit dan sudah pulang dalam keadaan yang membaik. Saat ini Kementerian Kesehatan telah kembali memperbolehkan penggunaan 156 jenis obat sirop yang tidak menggunakan zat pelarut tambahan yang disinyalir menyebabkan gangguan ginjal akut pada anak. 156 jenis obat itu adalah 133 obat yang ditelusuri dari data registrasi Badan POM dan 23 obat dari 102 daftar obat Kemenkes yang ditemukan di rumah pasien gangguan ginjal akut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.